Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah desain kurikulum ya. Desain dan pengembangan kurikulum. Kedua kalinya, sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan beliau junjungan kita Habib Anna wa Nabi Anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah ini kontrak kuliah kita ya, setelah Anda mendengarkan apa yang saya katakan dalam video ini, Anda merangkum ya 1 sampai dengan 3 lembar ya kertas folio, atau boleh menggunakan kertas buku 1 buku ya, kemudian nanti jenengan salin, jenengan kumpulkan di situ sama saja. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep kurikulum ya. Jadi konsep kurikulum ini berkembang ya sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan ya. Jadi konsep kurikulum ini sangat bervariasi ya, sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya ya. Jadi menurut pandangan lama ya, jadi kurikulum ini merupakan satu kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Jadi kurikulum ini masih dalam artian sempit ya. Jadi anggapan ini ya telah ada sejak zaman Yunani kuno ya. Dalam lingkungan atau hubungan tertentu, pandangan ini ya masih dipakai ya sampai sekarang ya, yaitu kurikulum diartikan sebagai a rich course of subject matters to be mastered. Jadi sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai ya. Jadi banyak ya guru dan orang tua ya, kalau ditanya tentang apa itu kurikulum ya mesti jawabnya bidang studi atau mata pelajaran ya. Lebih khusus ya, mungkin kurikulum ini diartikan hanya sebagai isi pelajaran gitu saja ya. Apakah salah? Ya tidak salah ya. Cuman itu kurikulum dalam artian sempit, belum dikembangkan. Nanti ketika sudah dikembangkan akan mempunyai arti yang berbeda, bahkan ada yang artinya terlalu luas atau lebih luas ya. Nanti ada pro dan kontranya. Baik, selanjutnya ya, jadi pendapat yang muncul setelah ini ya, telah beralih dari menekankan pada suatu isi mata pelajaran menjadi lebih memberikan tekanan pada pengalaman belajar ya. Kalau tadi sejumlah mata pelajaran atau bidang studi yang harus dikuasai, kalau yang akan kita bahas ini ya selanjutnya ini tentang pengalaman belajar dari seorang siswa atau dari keseluruhan siswa ya. Jadi menurut Caswell ya dan Campbell ya, dalam buku mereka menyebutkan bukunya yang namanya Curriculum Development ya. Kurikulum itu ya to be composite of all the experiences children have under the guidance of teachers. Jadi kurang lebih artinya seperti ini. Kurikulum ini terdiri dari semua pengalaman ya, pengalaman siswa atau anak atau murid ya di bawah bimbingan guru. Jadi segala pengalaman ya, segala apapun yang dia alami di bangku sekolah ya, itu adalah di bawah bimbingan dari guru ya. Ya, walaupun ini nanti dikritik ya. Perubahan penekanan pada pengalaman ini lebih jelas ditegaskan oleh Renald C. Doll ya. Jadi Renald C. Doll ini lebih spesifik dia berbicaranya. Jadi kurikulum itu adalah the commonly accepted definition of the curriculum has changed from content of courses of study and list of subjects and courses to all the experiences which are offered to learners
under the auspices of direction of the school. Jadi kurang lebih artinya seperti ini. Definisi yang diterima secara umum kurikulum ya telah merubah dari isi program studi ya dan daftar mata pelajaran dan kursus ya untuk semua pengalaman yang ditawarkan kepada peserta didik di bawah naungan atau arahan dari sekolah. Jadi di sana sudah lebih umum ya, tidak hanya guru yang berperan di sana ya. Kalau tadi hanya sebatas mata pelajaran, di sini tidak, arahan dari sekolah yang mempunyai sistem mulai dari ya kepala sekolah ya, terus kemudian waka kurikulum, waka kesiswaan dan seterusnya terus turun ke guru nanti ada staf administrasi, ada tata usaha dan seterusnya. Itu semua mempunyai menjadi satu sistem ya, mempunyai satu konektivitas atau satu korelasi ya, yang kesemuanya itu mendukung berjalannya kurikulum yang akan dicapai. Itu menurut Ronald C. Dawes ya. Definisi ini ya tidak hanya menunjukkan adanya perubahan penekan dari isi kepada proses, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan lingkup dari konsep yang sangat sempit kepada yang lebih luas ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pengalaman siswa ya yang diarahkan atau menjadi tanggung jawab sekolah ya mengandung makna yang cukup luas. Jadi pengalaman tersebut dapat berlangsung di sekolah ya, terus kemudian di rumah ataupun di masyarakat ya, bersama guru ataupun tanpa guru ya, berkenaan langsung dengan pelajaran ataupun tidak ya. Jadi definisi ini ya juga mencakup upaya guru dalam mendorong terjadinya pengalaman tersebut serta berbagai fasilitas yang mendukungnya ya. Tapi ini nanti arti daripada kurikulum ini nanti diprotes oleh ya seorang ahli kurikulum juga, seorang yang bernama Maurits Johnson ya. Jadi Maurits Johnson ini ya mengajukan satu buah keberatan ya terhadap konsep kurikulum yang sangat luas seperti yang dimuatkan oleh Ronald Dawes ya. Jadi menurut Johnson ini yang namanya pengalaman ya hanya akan muncul apabila terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Jadi interaksi seperti ini bukan kurikulum, tetapi ini lebih lari kepada proses pengajaran ya atau proses belajar mengajar ya. Jadi kalau yang namanya kurikulum ini hanya menggambarkan ya atau mengantisipasi hasil dari pengajaran. Jadi Johnson ini membedakan dengan tegas antara kurikulum dengan pengajaran ya. Semua yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan ya seperti perencanaan isi ya, terus kemudian kegiatan belajar mengajar ya, terus kemudian evaluasi ya termasuk pengajaran. Sedangkan kurikulum hanya berkenaan dengan hasil-hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa menurut Johnson ya. Menurut Johnson ini kurikulum hanya sebatas a structured series of intended learning outcomes ya. Jadi terlepas dari pro dan kontra tersebut ya, pendapat Maurits Johnson ini ya, beberapa ahli memandang ya, menurut beberapa ahli ya, kurikulum sebagai rencana pendidikan atau pengajaran ya. Salah seorang di antara mereka adalah McDonald ya. Menurut dia sistem persekolahan ya terbentuk atas 4 subsistem ya, yaitu mengajar ya, terus kemudian belajar ya, terus kemudian pembelajaran dan kurikulum ya. Keempat subsistem ini harus terpenuhi ya. Kalau sekarang ditambah satu lagi namanya sarana dan prasarana. Itu versi sekarang. Kalau versi dulu masih hanya 4. Sekarang versi sekarang adalah 5 ya. Ditambah dengan sarana dan prasarana ya. Ada yang mengajar ya, terus nggak ada yang belajar ya, nggak akan jadi. Ada yang belajar, nggak ada yang mengajar, nggak akan jadi. Terus kemudian ada yang mengajar, ada yang belajar. Itu nanti timbullah proses pembelajaran ya. Jadi belajar mengajar itu bisa diterapkan ya. Yang keempat adalah kurikulum ya. Kurikulum itu
tujuan utama yang hendak dicapai ya kurikulum itu nanti ya. Hasil daripada proses belajar mengajar di akhir ini nanti dia akan terkonsep ya, akan mempunyai satu tawaran ya, atau satu keterampilan atau sesuatu yang dapat dimiliki itu apa saja. Nah, itu kurikulum itu berperan ke sana. Yang pertama ya, mengajar atau teaching ini merupakan kegiatan atau perlakuan ya profesional yang diberikan oleh guru. Jadi belajar atau learning ini merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh siswa sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh guru. Jadi teaching and learning ini keduanya saling berkaitan. Terus kemudian keseluruhan pertautan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi belajar mengajar disebut dengan pembelajaran atau yang disebut dengan instruksional ya. Terus kemudian yang terakhir adalah kurikulum. Kurikulum ini merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi step by stepnya itu tertata. Step kelas 1, step kelas 2, step kelas 3 ini nanti setiap klaster itu apa saja yang harus dikuasai itu ya sudah terencana dan terkonsep ya. Terus kemudian kalau sekarang itu komponennya ditambah satu yang disebut dengan sarana dan prasarannya. Semuanya itu ada, nggak ada sarana dan prasarana ya secara undang-undang kenegaraan tidak bisa diterapkan ya. Sekarang untuk pengajuan lembaga pendidikan yaitu harus ada pengajar, harus ada murid ya, terus kemudian harus ada instruksi ya, proses belajar mengajar itu nanti kalau sudah bisa, terus kemudian adanya kurikulum, baru ada sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana dan prasarana, minimal tempat untuk mendirikan ya, maka tidak akan diberi izin operasional ya. Baik, selanjutnya ya, suatu kurikulum, apakah itu kurikulum pendidikan dasar ya, jadi pendidikan menengah atau pendidikan tinggi ya, kurikulum sekolah umum, kejuruan dan lain merupakan perwujudan atau penerapan teori-teori kurikulum ya. Teori-teori tersebut merupakan hasil pengkajian ya, terus kemudian penelitian, terus kemudian pengembangan para ahli kurikulum ya. Ya, kumpulan-kumpulan teori kurikulum ini membentuk suatu ilmu atau bidang studi kurikulum ya. Secara konseptual ya, kurikulum ini secara garis besar mempunyai 3 ranah ya. 3 ranah. Yang pertama, kurikulum sebagai bidang studi ya. Yang kedua, kurikulum sebagai substansi ya, atau rencana pelajaran ya, atau rencana pengajaran ya. Yang ketiga adalah kurikulum sebagai suatu sistem. Jadi kurikulum ini mempunyai 3 ranah ya, 3 konseptual ya, 3 garis besar ya. Yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu bidang studi. Kurikulum di sini berfungsi sebagai suatu disiplin yang dikaji di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi ya. Tujuan kurikulum sebagai suatu bidang studi adalah untuk mengembangkan ilmu kurikulum dan sistem kurikulum ya. Mereka mendalami bidang kurikulum, mempelajari tentang konsep dasar kurikulum ya. Mereka juga melakukan kegiatan penelitian dan percobaan guna menemukan hal-hal baru yang dapat memperkuat dan memperkaya bidang studi kurikulum. Jadi kurikulum sebagai bidang studi ini dirumuskan oleh para tokoh-tokoh dan ilmuwan-ilmuwan dan pelaku kurikulum ya, berdasarkan kegiatan penelitian ya dan percobaan ya, guna menemukan hal-hal yang baru yang disebut dengan perkembangan kurikulum. Untuk apa? Untuk memperkuat dan memperkaya bidang studi kurikulum itu. Jadi kurikulum itu senantiasa dinamis, nggak boleh statis ya, nggak boleh itu saja. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu sifatnya juga dinamis, bahkan nggak tiap hari ya, tiap jam ya, tiap menit, tiap detiknya itu namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang, dan kita harus dituntut ya mengikuti itu semua. Yang kedua, kurikulum sebagai substansi
atau kurikulum sebagai rencana pengajaran ya. Jadi kurikulum sebagai substansi di sini maksudnya adalah kurikulum ini berisi tujuan yang ingin dicapai ya, bahan yang akan disajikan ya, terus kemudian kegiatan pengajaran ya, terus kemudian alat-alat pengajaran dan jadwal waktu pengajaran. Jadi kurikulum ini secara substansial itu yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai secara umum. Jadi semuanya ya, apa yang menjadi indikator, apa yang menjadi tujuan pembelajaran di satu lembaga pendidikan itu dari awal ya tercantum pada visi. Visinya apa? Menjadikan anak berakhlak. Berakhlak itu nanti melalui apa ya? Melalui bahan-bahan yang disajikan. Apa bahan-bahan yang disajikan? Ya mata pelajaran yang akan disampaikan. Nanti dari visi itu turun misi turun bahan yang akan disajikan ya. Terus kemudian setelah bahan yang disajikan di kegiatan pengajaran. Makanya dalam proses belajar mengajar ya, proses pendidikan itu ada yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Digunakan apa? Supaya kegiatan pengajaran ini nanti betul-betul tersusun dan terkonsep ya. Terus kemudian alat-alat pengajaran dan jadwal waktu pengajaran. Alat-alat pengajaran ini adalah sarana dan prasarana yang akan dipakai nantinya. Terus kemudian di situ ada media dan seterusnya itu guna mempermudah ya satu penyampaian pelajaran yang akan disampaikan ya. Yang terakhir adalah jadwal waktu pengajaran ya. Ini biasanya jadwal waktu pengajaran ini kita mengacu pada kalender pendidikan ya. Dalam satu semester ini minimal ada berapa kali pertemuan ya. Kalau semuanya di perguruan tinggi ini minimal 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu dipotong satu ujian tengah semester dan satu ujian semester, berarti tinggal 14 ini. Kalau materi perkuliahan dalam mata kuliah kurikulum ini apa saja yang perlu dibahas itu di konsep ya. Kalau sekarang namanya RPS ya, rencana RPS ya, atau SAP kalau dulu, satuan acara perkuliahan. Kalau RPS itu rencana pembelajaran semester kalau nggak salah ya. Apapun namanya lah ya, SAP, RPS dan seterusnya. Yang jelas itu sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran gitu. Kalau dulu SAP. Yang ketiga ya, kurikulum sebagai suatu sistem. Jadi kurikulum sebagai suatu sistem ya, maksudnya adalah kurikulum ini merupakan bagian atau subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sistem sekolah ya. Hasil dari sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum. Jadi kurikulum itu ya sebagai sistem mempunyai fungsi sebagaimana cara memelihara kurikulum agar tetap berjalan dinamis ya. Yang pertama ya, kurikulum dan teori-teori pendidikan. Yang A ini adalah kurikulum dan teori-teori pendidikan. Jadi kurikulum itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan teori pendidikan ya. Suatu kurikulum ini disusun dengan mengacu pada satu atau beberapa kurikulum ya. Dan suatu teori kurikulum itu diturunkan atau dijabarkan dari teori pendidikan tertentu. Jadi kurikulum ini dapat dipandang sebagai rencana konkret penerapan dari suatu teori pendidikan. Untuk lebih memahami hubungan kurikulum dengan pendidikan ya, dikemukakan beberapa teori pendidikan dan model konsep kurikulum dari masing-masing teori tersebut ya. Minimal ada 4 teori pendidikan yang banyak dibicarakan para ahli pendidikan dan dipandang mendasari ya pelaksanaan pendidikan, yaitu pendidikan klasik ya, pendidikan pribadi, terus kemudian pendidikan instruksional dan teknologi pendidikan. Yang pertama dulu pendidikan klasik.
Pendidikan klasik ya dapat dipandang sebagai konsep pendidikan tertua ya. Konsep pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, yaitu pengetahuan, terus kemudian ide-ide atau nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir terdahulu. Jadi pendidikan ini berfungsi memelihara atau mengawetkan ya dan meneruskan semua warisan budaya tersebut ke generasi berikutnya ya. Guru atau para pendidik tidak perlu susah-susah ya, mencari dan menciptakan pengetahuan ya. Terus kemudian konsep ya dan nilai-nilai baru, sebab semuanya telah tersedia ya. Tinggal menguasai dan mengajarkan kepada anak. Jadi teori pendidikan ini lebih menekankan peran isi pendidikan daripada proses atau bagaimana mengajarkannya. Jadi isi pendidikan atau materi ilmu tersebut ya diambil dari khasanah ilmu pengetahuan ya, berupa disiplin-disiplin ilmu yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli tempo dulu ya. Materi ilmu pengetahuan yang diambil dari disiplin-disiplin ilmu tersebut telah tersusun secara logis dan sistematis. Jadi Anda sebagai guru itu gak usah susah-susah lagi ya menciptakan teori-teori, karena teori-teori itu yang anda akan sampaikan itu sudah dikonsep jauh-jauh hari ya, apapun bentuknya itu kita hanya mengembangkan sedikit saja. Anda tidak menemukan, hanya mengembangkan disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat ini ya, perkembangan daripada ilmu pengetahuan pada saat ini. Kalau ilmu pengetahuan yang dulu dengan sekarang itu nggak ada bedanya, hanya ada perkembangan ya, ada perkembangan. Ya, jadi tugas guru dan para pengembang kurikulum ini adalah memilih dan menyajikan materi ilmu tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik ya, saja ya, sebelum dapat menyampaikan materi ilmu pengetahuan tersebut ya secara sempurna ya. Jadi para pendidik atau calon pendidik terlebih dahulu harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh ya. Tugas para pendidik atau guru bukan hanya mengajarkan materi pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan dan menanamkan nilai ya. Nilai apa? Nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh pendahulu kita semua ya, para tokoh-tokoh zaman dahulu. Jadi apa yang harus Anda ajarkan sekarang itu dahulu sudah tersusun dan terkonsep ya. Ya, misalkan Pancasila itu terdiri dari 5, itu bukan buatan jenengan, bukan nanti jenengan kembangkan, itu tidak. Itu sudah hukum baku karena sudah terkonsep dari zaman dahulu ya. Terus kemudian nilai-nilai pendidikan ini tidak sama dengan mengajarkan pengetahuan yang berbentuk penyampaian informasi ya, tetapi perlu dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari. Jadi tidak hanya teori-teori saja ya, perilakunya, akhlaknya ya, penyampaian ilmu itu harus diaplikasikan ya. Makanya kalau sekarang minimal terdiri dari 16 karakter. Kalau karakter itu bahasa hari ini. Kalau zaman dahulu yang namanya karakter itu adalah akhlaknya, sopan, tanggung jawab ya, terus kemudian disiplin ya, terus menghormati satu sama lain ya. Ada 16 karakter itu kalau sekarang ya. Yang kedua adalah pendidikan pribadi. Jadi pendidikan pribadi ini lebih mengutamakan peranan siswa ya. Konsep pendidikan ini bertolak dari anggapan dasar bahwa sejak dilahirkan ya anak telah memiliki potensi ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, potensi ya, fitrah itu berarti potensi, bukan kertas putih yang tidak ada coretannya. Dia sudah mempunyai gambaran ya, atau potensi yang dibawa sebagai faktor keturunan ya, atau faktor hereditas ya. Baik potensi untuk berpikir ya, terus kemudian berbuat ya, menyelesaikan masalah, maupun untuk belajar dan berkembang sendiri. Itu potensi setiap siswa punya ya. Pendidikan adalah ibarat persemaian ya, berfungsi menciptakan lingkungan yang menunjang dan terhindar dari hama-hama ya. Jadi tugas guru itu seperti halnya seorang petani ya, adalah mengusahakan tanah yang gembur, pupuk, air, udara ya,
terus kemudian sinar matahari yang harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tanaman peserta didik ya. Jadi pendidikan ini bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik ya. Peserta didik ini menjadi subjek pendidikan ya, bukan objek pendidikan. Dialah yang menduduki tempat utama dalam pendidikan. Jadi kita itu tidak bisa memaksakan kehendak dari peserta didik ya. Peserta didik masing-masing punya potensi, dan potensi itu masing-masing harus dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Terus kemudian guru itu hanya sebatas sebagai satu pembimbing ya, terus kemudian dua sebagai motivator atau yang disebut dengan pendorong, yang ketiga adalah sebagai fasilitator ya, yang keempat adalah pelayan bagi siswa. Jadi guru itu tidak dia sebagai satu yang menjustifikasi ya, sebagai satu hakim, itu tidak. Guru itu ya sebagai pembimbing ya, dia harus untuk mempunyai tugas membimbing siswanya ke arah yang diinginkan oleh kurikulum itu tadi. Terus kemudian motivator, seorang guru itu harus bisa menimbulkan motivasi siswa untuk belajar ya, menguasai apa yang akan menjadi target ya. Terus kemudian sebagai fasilitator, kita itu sebagai penyedia fasilitas ya, fasilitas bagi siswa untuk melakukan satu proses belajar itu ya. Yang terakhir adalah pelayan bagi siswa. Ya mau tidak mau, walaupun kita mempunyai power ya, power yang kuat sebagai seorang guru, tapi ya mau tidak mau kita sebagai pelayan dari siswa ya. Yang ketiga ya, teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidikan ini mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik, yaitu tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Keduanya juga mempunyai perbedaan, sebab yang diutamakan dalam teknologi pendidikan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi ya, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama ya. Mereka lebih berorientasi ke masa sekarang dan yang akan datang, tidak seperti pendidikan klasik yang lebih melihat ke masa lalu ya. Perkembangan teknologi pendidikan ini dipengaruhi dan sangat diwarnai oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Hal ini memang sangat masuk akal ya, sebab teknologi pendidikan bertolak dari dan merupakan penerapan prinsip-prinsip ilmu dan teknologi dalam pendidikan. Jadi teknologi ini telah masuk ke semua segi kehidupan ya, termasuk dalam pendidikan ya. Jadi tidak bisa dipisahkan ya di sini antara teknologi dengan pendidikan, karena keduanya itu ya bagaikan dua sisi mata uang ya. Pendidikan ini melengkapi dari mengarah kepada teknologi ini membantu berjalannya proses pendidikan ya. Kalau kita nggak mengikuti teknologi yang ada, maka kita akan kesusahan ya. Pada saat ini ketika kita tidak mengikuti teknologi yang ada ya, maka kita tidak akan bisa belajar daring seperti ini. Itu kan salah satunya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pendidikan instruksional ya, interaksional ya, interaksi ya. Konsep pendidikan ini bertolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial ya. Dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan manusia lain ya. Selalu hidup bersama, kemudian berinteraksi, terus kemudian bekerja sama ya. Karena kehidupan bersama ya dan kerjasama ini, mereka dapat hidup, berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi ya. Dapat dibayangkan apa yang akan dihadapi seseorang bila ia hidup sendiri atau hidup soliter ya di sebuah pulau terpencil ya. Bila lingkungannya mendukung, mungkin ia dapat bertahan hidup, tetapi apabila tidak, mungkin tidak dapat hidup atau tidak dapat mencapai kemajuan seperti yang dialami oleh orang-orang yang hidup secara bergerombol atau orang-orang yang hidup pada kehidupan sosial ya. Jadi sendiri itu tidak ya, kita nggak mungkin lah manusia itu hidup soliter ya, kecuali laba-laba ya. Terus kemudian hewan-hewan yang memang dia hidup secara soliter ya. Kalau manusia ya mudah-mudahan kita semua masih membutuhkan hidup sosial ya, hidup yang bisa berinteraksi antara satu sama lain, hidup yang membutuhkan satu sama lain ya, saling melengkapi ya.
ya. Itu pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan ya kerjasama dan interaksi ya. Dalam pendidikan klasik dan teknologi, interaksi terjadi sepihak ya, dari guru kepada siswa, sedangkan dalam pendidikan romantik dan progresif terjadi sebaliknya, dari siswa kepada guru. Jadi ini yang kembali saya tekankan, bahwa dunia pendidikan itu lebih ditekankan kepada student centered, bukan kepada teacher centered. Kalau student centered ya yang berperan aktif di situ adalah murid ya, bukan guru. Kalau guru yang berperan aktif, yang pintar hanya gurunya saja, sementara murid ya dia akan sepertinya paham, sepertinya dia mengerti apa yang kita ucapkan, manggut-manggut saja. Tapi setelah kita coba lakukan satu analisis atau satu evaluasi misalkan, ya dia akan tidak lebih baik ketimbang dia student centered ya. Jadi teacher centered itu tidak akan lebih baik daripada student centered. Tadi yang A ya, yang A itu tadi pembahasannya paling tidak ada tiga pembahasan ya, 4 pembahasan. Yang sekarang yang B ya, kedudukan kurikulum dalam pendidikan ya. Jadi pendidikan ini berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, kemudian sekolah ataupun masyarakat ya. Dalam lingkungan keluarga ya, interaksi pendidikan terjadi antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik ya. Interaksi ini berjalan tanpa interaksi tertulis ya. Orang tua sering tidak mempunyai rencana yang jelas ya, tidak mempunyai konsep atau rincian kemana anak akan diarahkan, dengan cara apa mereka akan dididik ya. Jadi kemudian apa isi pendidikannya ya. Jadi interaksi pendidikan antara orang tua dengan anaknya juga sering tidak disadari ya. Mereka berjalan secara normal, secara alamiah, tanpa adanya konsep ya yang jelas ya. Dalam kehidupan keluarga, interaksi pendidikan dapat terjadi setiap saat, setiap kali ya orang atau orang tua ini bertemu dengan anaknya, terus kemudian dia berdialog ya, bergaul ya, terus kemudian bekerja sama antara anak dengan orang tua dan seterusnya ya. Kemudian pada saat demikian banyak perilaku ya dan perlakuan spontan yang diberikan kepada anak ya, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan mendidik ya yang akan terjadi ya. Jadi kalau tidak terkonsep, itu khawatirnya. Yang selanjutnya adalah pendidikan dalam lingkup sekolah ya. Ini lebih bersifat formal ya. Guru ini sebagai pendidik di sekolah telah dipersiapkan secara formal dalam lembaga pendidikan guru ya. Ia telah mempelajari ilmu, kemudian ilmu tentang keguruan, keterampilan tentang pengajaran, pendidikan, dan seni sebagai guru. Ia juga telah dibina untuk memiliki kepribadian sebagai seorang pendidik ya, atau seorang guru ya. Guru ini melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan rencana dan persiapan yang matang ya. Mereka mengajar dengan tujuan yang jelas, bahan yang telah disusun secara sistematis dan rinci ya, dengan cara dan alat-alat yang telah dipilih dan dirancang secara cermat ya. Terus kemudian di sekolah guru melakukan interaksi pendidikan secara berencana dan sadar ya. Dalam lingkungan sekolah telah ada kurikulum formal yang bersifat tertulis ya. Guru-guru ini melaksanakan tugas mendidik secara formal karena itu pendidikan yang berlangsung di sekolah itu sering disebut dengan pendidikan formal ya, karena dia tersusun, terencana, terkonsep ya. Terus kemudian mempunyai metode, mempersiapkan alat ya, mempersiapkan media ya, semuanya terkonsep ya. Beda dengan pendidikan di dalam keluarga ya. Kalau di keluarga itu terjadi secara alamiah ya, biasanya tidak terkonsep. Kalau dia memang sudah mengkonsep, artinya itu hanya beberapa orang tua yang memang mengerti dan paham tentang pendidikan.
kalau dia tidak terkonsep, tidak paham tentang kependidikan, tentang teori-teori pendidikan, ya, atau minimal dia pernah mengikuti pendidikan, maka dia tidak akan seperti pendidikan formal yang ada di sekolah gitu. Ya, itu tadi pendidikan dalam lingkungan sekolah. Terus kemudian pendidikan di lingkungan masyarakat, ya. Nah, ini pendidikan di lingkungan masyarakat ini, dalam lingkungan masyarakat itu terjadi berbagai bentuk interaksi pendidikan, dari yang sangat formal, ya, atau yang sangat mirip dengan pendidikan di sekolah dalam bentuk kursus-kursus, sampai dengan yang kurang formal seperti, ya, Anda mendengarkan ceramah, ya, pergaulan sesama kerabat, ya, sesama teman, ya, sesama antar teman pekerja, ya. Gurunya juga bervariasi, tidak hanya guru seperti yang ada di sekolah, ya. Gurunya bisa anak yang latar belakangnya itu ada yang ya sangat berbeda-beda, mulai dari karyawan, ya, guru itu sendiri, ya, terus kemudian kiai, ustadz, ya, terus preman, semuanya bisa, ya. Kurikulum ini dalam masyarakat ini sangat bervariasi, ya, dari yang memiliki kurikulum formal, ya, terus kemudian kurikulum tertulis, sampai dengan rencana pelajaran yang hanya ada pada pikiran penceramah atau keteladanan yang ada pada pimpinan atau pergaulan di mana Anda berada di lingkungan itu, ya. Jadi di lingkungan masyarakat itu intinya sangat kolaboratif, ya. Baik, pembelajaran yang terakhir yaitu kurikulum yang disebut sebagai inti pendidikan dan menjadi ciri utama sekolah sebagai institusi yang bergerak dalam pelayanan pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan di dalamnya itu terdiri dari 5 komponen, ya. Yang pertama tujuan pendidikan, ya. Yang kedua isi materi pendidikan. Yang ketiga adalah strategi. Yang keempat adalah pengelolaan kurikulum, ya. Yang kelima adalah evaluasi. Baik, kita masuk yang pertama dulu, yaitu tujuan pendidikan, ya. Jadi menurut Langeveld ini, ya, dalam bukunya Booknote teoristis pedagogik, ya, dibedakan adanya macam-macam tujuan sebagai berikut, ya. Ada paling tidak 5, ya. Yang pertama tujuan umum, ya, atau yang disebut dengan tujuan akhir. Tujuan akhir dari kurikulum itu sesuai dengan karakteristik lembaga pendidikan, ya. Kalau dia keagamaan biasanya mencantumkan nilai-nilai keagamaan, ya. Terus kemudian kalau dia non keagamaan, ya biasanya sains yang diperkuat di sana, dan seterusnya, ya. Itu tujuan umum yang A. Yang B itu tujuan tidak sempurna. Jadi tujuan yang tidak sempurna ini hanya membahas tentang salah satu aspek pendidikan, ya. Kalau dia tujuan itu tentang, ya, moral, ya moral saja, ya. Terus kemudian tentang sosial, ya sosial saja, ya. Akidah, ya akidah saja. Etika, ya etika saja. Estetika, dan ya hanya estetika saja. Ini sudah terbagi. Walaupun tujuan tidak sempurna ini adalah penunjang dari tujuan umum, ya. Jadi tujuan kedua adalah tujuan tidak sempurna. Yang ketiga atau yang C ini adalah tujuan sementara. Tujuan sementara ini adalah pijakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Jadi belajar orang, analoginya adalah orang belajar, ya. Itu belajar berjalan, misalkan itu mempunyai fase, ya. Fase pertama adalah fase ngesot, ya. Terus kemudian fase kedua adalah fase merangkak, ya. Terus kemudian fase ketiga adalah fase rambatan, ya. Terus kemudian fase berdiri, baru dia berjalan. Jadi ada step by stepnya, ya. Tujuan sementara ini step by step untuk mencapai tujuan umum. Kalau dalam pendidikan step pertama, ya, ini pendidikan madrasah ibtidaiyah misalkan. Step pertama adalah kelas 1. Apa tujuan sementaranya?
ya. Terus kemudian kelas 2 apa saja yang dikuasai, kelas 3 apa saja, kelas 4 apa saja, kelas 5 sampai dengan kelas 6 sampai dengan alumni, ya. Di alumni itu sudah menguasai yang disebut dengan tujuan umum, ya, atau tujuan akhir, ya. Itu tujuan sementara. Yang selanjutnya tujuan perantara. Jadi ini hampir sama dengan tujuan sementara. Jadi kenaikan kelas itu step by stepnya harus jelas, ya. Kalau tadi mulai dari merangkak, ya, terus rambatan, berdiri, ya, terus kemudian barusan bisa berjalan, tujuan perantara itu larinya ke arah ke sana. Jadi kenaikan kelas itu menjadi satu evaluasi, ya, satu evaluasi untuk menjadi pembelajaran, ya, atau pengalaman di satu kurikulum, satu komponen akademika di lembaga pendidikan itu. Terus yang terakhir adalah tujuan insidental, ya, tujuan yang bersifatnya insiden, tujuan yang bersifatnya kecelakaan, ya. Tujuan ini menyangkut peristiwa yang khusus, ya. Tujuan ini bersifat spontanitas, ya. Jadi insidental ini misalkan Anda melihat anak dalam pintu, itu kan nggak masuk dalam kurikulum, ya. Cuman insidental itu secara spontanitas, ya. Karena apa? Anak yang berdiri dalam pintu itu bisa menutupi cahaya yang masuk dari pintu, udara yang masuk dari pintu, mengganggu perjalanan lalu lalang keluar masuknya anak, dan itu wajib diarahkan. Ini yang disebut dengan tujuan insidental, ya. Yang kedua, yang pertama itu adalah tujuan pendidikan, yang kedua adalah isi materi pendidikan, ya. Yang termasuk dalam isi atau materi pendidikan ialah segala sesuatu, ya, oleh pendidik langsung diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, ya. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah ataupun di masyarakat, ada syarat utama dalam pemilihan materi pendidikan, ya. Yaitu yang pertama, ya, materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan, ya. Jadi materi pembelajaran atau bidang studi yang akan diterapkan itu harus sesuai dengan visi dan misi, ya. Visi dulu, visinya apa? Menjadikan anak misalkan yang berakhlak mulia, menjadikan alumni yang berakhlak mulia. Kok di dalam mata pelajaran nggak ada materi akidah akhlak, kan ini nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Kalau menjadikan anak yang berakhlak mulia, tentunya materi akidah akhlak dan yang menunjang tentang akhlak-akhlak peserta didik ini harus diperkuat. Karena apa? Sebagai misinya adalah akhlak. Kalau materi pelajarannya tentang dibanyak tentang teknologi, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan sempurna, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu materi harus sesuai dengan peserta didik. Jadi klasifikasinya harus jelas. Jadi jangan sampai anak kecil, ya, anak SD misalkan diajari tentang metodologi penelitian, itu kan nggak nyambung, ya. Tentang statistik pendidikan itu nggak nyambung, ya. Harus disesuaikan dengan peserta didik materi itu, ya. Anak kelas 1 itu penjumlahan, ya, dan pengurangan. Nanti naik kelas 2 baru ada penjumlahan yang digabung dengan pengurangan, ya. Kelas 3 nanti penjumlahan, pengurangan ditambah lagi dengan perkalian, ya. Kelas 4 nanti naik ke pembagian, dan kelas 6 nanti sudah naik ke selanjutnya, bangun datar dan sebagainya. Itu ada klasifikasinya, ada klasternya. Jangan sampai anak kelas 1 belum tahu apa-apa sudah diajari perkalian. Karena apa, ya? Tidak akan nyambung. Apa yang menjadi target itu tidak akan pernah tercapai. Itu yang kedua. Yang ketiga, strategi, ya. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, terus kemudian perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, ya.
strategi atau rencana yang disusun ini untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sekelompok orang. Jadi strategi ini bagaimana cara mencapai suatu gagasan atau rencana atau kurikulum atau visi yang akan dicapai, ya. Metode atau caranya, itu yang ketiga. Yang keempat, strategi itu nanti kiat-kiat untuk mencapainya, ya. Terus yang keempat ini pengelolaan kurikulum, ya. Jadi pengelolaan kurikulum ini merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya. Kurikulum itu sendiri hal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar, ya, mengajar secara maksimal, sehingga perlu adanya pengelolaan meliputi kegiatan perencanaan, terus kemudian kegiatan pelaksanaan dan kegiatan penilaian. Kalau seumpamanya dalam lembaga pendidikan, biasanya ini yang bertugas melaksanakan kegiatan, ya, kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian itu adalah wakakurikulum. Itu mempunyai tugas di sana, ya. Perencanaannya bagaimana, terus setelah rencana dikonsep dengan matang bagaimana melaksanakannya, ya, melaksanakan. Yang terakhir adalah evaluasi, ya, kita cari kekurangan-kekurangan dari kurikulum yang sudah kita laksanakan, terus kemudian kita evaluasi dan harus dilakukan tindak lanjutnya nanti bagaimana, ya. Yang bagus-bagus kita ambil, yang kurang bagus kita perbaiki, ya. Itu fungsi dari evaluasi. Jadi jangan sampai evaluasinya ada, nggak ada tindak lanjut, ya percuma kita mengevaluasi, ya. Sudah kita evaluasi susah payah, ya, kita teliti, tindak lanjutnya nggak ada, ya sudah seperti itu, kita ulangi lagi yang seperti kemarin. Nah, itu enggak artinya dalam pengelolaan kurikulum itu kurang baik, ya. Jadi ini tugas dari, sekali lagi, pengelolaan kurikulum ini adalah tugas dari waka kurikulum dan yang dan bawahannya, ya. Walaupun semua nanti bertugas, cuman ini adalah tugas wewenang dan tanggung jawab dari waka kurikulum. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi ini adalah suatu tindakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk suatu proses yang berlangsung dalam rangka menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan yang sudah berjalan, ya. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu, ya, guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengajaran, pembelajaran, dan guru menjadi eksekutif utama kurikulum, ya. Jadi guru ini menjadi satu subjek yang melaksanakan daripada sistem kurikulum yang sudah terkonsep, ya. Jadi kegiatan pembelajaran itu diwujudkan dalam bentuk interaksi antara guru dengan siswa, ya. Siswa memiliki tugas pokok belajar, yakni berusaha memperoleh perubahan perilaku atau pencapaian kemampuan tertentu berdasarkan pengalaman belajar yang diperoleh dalam berinteraksi, ya, di lingkungannya. Untuk mencapai tujuan pendidikan, guru berupaya menyampaikan sejumlah isi pembelajaran kepada siswa melalui proses atau strategi tertentu, ya, serta melaksanakan evaluasi untuk mengetahui proses dan hasil pembelajaran. Meski memiliki kedudukan sentral dalam pendidikan, ya, keberadaan kurikulum tetap saja sebagai alat yang bersifat statis, ya. Kurikulum ini akan bermakna ketika benar-benar dapat terimplementasikan dengan baik dan tepat dalam setiap praktik pembelajaran, ya. Kurikulum ini sebagai kegiatan, ya, serta dapat berjalan efektif dan efisien, ya. Sekali lagi, kurikulum ini berfungsi sebagai hasil, ya. Baik, cukup sekian pertemuan kita, ya, pada materi kuliah proses perkembangan kurikulum, ya. Sebelum saya tutup, ya, saya ingatkan kembali, ya, jaga diri Anda, ya, ikuti instruksi pemerintah, ya, apalagi sekarang Bandar Lampung sudah dinyatakan sebagai
zona merah ya, Anda harus berhati-hati ya, pakai masker, sering cuci tangan ya, makan ya secukupnya ya, terus kemudian berolahraga ya, minum secukupnya ya, terus kemudian Anda jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tetap beribadah sesuai tuntunan kaidah-kaidah keislaman. Yang terakhir ya, sebelum saya tutup, tetap ya, absen tetap berjalan ya. Anda absen cukup komen di bawah ya, terus kemudian sebutkan nama dan kelas ya, dari semester berapa ya, kelas apa ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.